Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik. Baik, alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang untuk bisa melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Oke, sebelumnya Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok sebagaimana yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di sini sudah saling mengenal satu sama lain belum? Ada yang kenal, ada yang belum, Bu. Ada yang kenal, ada yang belum. Oke. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Boleh Ya, sebutkan Bu. nama, kelas, dan juga dari kelas apa atau jurusan apa. Silakan dimulai dari yang paling atas. Siapa? Aku dulu aja lah, Bu lah. Boleh, boleh. Nah, kenalin, Bu, nama saya Dilan Rahman dari kelas 12 jurusan Teknik Mesin, Ibu. Oke, halo Dilan. Dilan dari jurusan Teknik Mesin. Selanjutnya, boleh teteh yang pakai kerudung warna apa tuh? Purple ya? Ya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Mia Maulida. Saya dari kelas 12 akuntansi 1. Oke, halo Teh Mia Maulida. Boleh, Halo, Bu. silahkan dilanjut yang terakhir. Halo Ibu, halo teman-teman. Saya Selma Raini. Saya dari kelas 12 Multimedia 2. Oke, halo Teh Selma Raini dari kelas multimedia. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dilan, apa berkenan untuk memimpin doa? Boleh, Bu, boleh. Ya, semuanya, mohon perhatiannya bentar. Untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, agar berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati aja, menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Udah, Bu. Terima kasih, Dilan. Nah, sebelum memulai kegiatan, apa di sini sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Kegiatan yang akan kita mulai hari ini namanya konseling kelompok. Sudah tahu? Belum? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, konseling kelompok adalah kegiatan konseling antara konselor dengan sekelompok anggota. Kalian semua di sini sebagai anggota kelompoknya, atau yang disebut dengan konseli, yang memanfaatkan atau memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Nah, tujuan dari konseling kelompok itu sendiri adalah untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan yang aktual, permasalahan yang hangat yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi, dan juga melalui dinamika kelompok yang intensif, membahas topik-topik yang mendorong untuk pengembangan perasaan, pikiran, perilaku, persepsi, wawasan untuk menunjang dan wujudkan tingkah laku yang lebih efektif. Nah, itu ya pengertian dan juga tujuan dari konseling kelompok. Bisa dipahami? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, yang selanjutnya. Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai asas-asas yang ada di konseling kelompok, tapi yang akan Ibu jelaskan di sini hanya 2 asas saja, yaitu asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan. Apa sih asas kerahasiaan itu? Asas kerahasiaan diri adalah perasaan
apapun yang disampaikan, yang diucapkan, yang menjadi permasalahan atau topik-topik yang teman kalian atau anggota kelompok di sini sampaikan, maka tetap bisa menjaga privasi, menjaga kerahasiaan satu sama lain. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah kalian di sini dituntut untuk lebih terbuka, harus senantiasa terbuka mengenai permasalahan yang sedang kalian hadapi. Kalian harus mampu menyampaikan serinci dan sejelas mungkin agar dan hasil yang dicapainya pun lebih maksimal agar kalian juga bisa melaksanakan atau mendapatkan pengentasan yang lebih maksimal, penyelesaian masalah-masalah yang sedang kalian hadapi bisa lebih maksimal ya. Seperti itu. Bisa kalian pahami kan? Bu, paham. Kalau Kalau paham. bisa. Ya, Bu, Nah, paham. sebelumnya di sini kita akan membuat kesepakatan terlebih dahulu di mana Ibu akan meminta kalian untuk tetap menghargai apapun pendapat, apapun persepsi atau cara pandang teman kalian, anggota kelompok yang ada di sini, apapun yang disampaikannya, maka kalian sepakat untuk tetap menghargai setiap penyampaiannya, meminta kesepakatan kalian untuk tidak meninggalkan tanpa izin. Ya, 35 menit atau 30 menit sudah selesai kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Ya, Bu. Sepakat ya? Sepakat. Iya, Bu, sepakat, Bu. Oke, nah. Oke, terima kasih semuanya. Untuk membuat kalian supaya lebih semangat, lebih konsentrasi, dan juga fokus kalian tetap berada di sini, tetap ada di forum ini, Ibu akan mengadakan atau mengadakan suatu permainan atau ice breaking, di mana permainannya adalah Ibu akan menyebutkan satu buah kalimat, di mana kata terakhir dari kalimat tersebut harus kalian sambung menjadi kalimat yang lain. Misalnya saya mempunyai boneka berwarna coklat. Kalian bisa sambung menjadi kalimat yang lainnya. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Bisa dimengerti ya? Dilan, Mia, Teh Selma. Ya, Bu. Mengerti, Bu. Oke, nanti Ibu akan lempar ya. Bisa kita mulai? Bisa. Boleh. Bisa. Mulai. Nah, oke. Pagi tadi saya pergi ke taman dan melihat bunga yang sangat cantik. Ibu lempar ke Dilan aja deh, Dilan dulu. Cantiknya bunga itu apa ya? Cantiknya bunga itu nggak kalah harum, gitu aja. Cantiknya bunga itu. Oke, Iya, nggak cantiknya apa-apa. bunga itu nggak kalah harum, Ibu. Oh, nggak kalah harum. Nggak kalah. Dilan mau dilempar ke siapa? Ke Temia aja deh. Temia, silahkan dilanjutkan. Baik, Bu. Harumnya, bentar, mikir dulu, Bu. Harumnya bunga di taman, seharum rinduku padamu. Oke, seharum rinduku padamu. Asik, Ibu baru tahu ternyata bisa. rindu juga itu ya memiliki wangi ternyata. Aroma. Memiliki aroma. Ya betul Dilan, rindu memiliki aroma. Oke, silahkan dilanjutkan. Ya. Selma. Jangan berat aja ini.
Tadi berarti akhirnya apa, Bu? Kepadamu ya? Padamu, iya. Iya, padamu. Kalau aku apa ya? Eh, kepadamu aku memberikan bunga, dah Bu, itu aja. Padamu aku memberikan bunga. Ini topik atau kalimatnya hanya berkutat di bunga harum Bunga. wangi Ya udah padamu. gitu aja. Oke, terima kasih ya semuanya. Tepuk tangan dulu. Tepuk sebelah tangan. Oke, sekarang kalian sudah siap untuk melanjutkan ke kegiatan yang intinya? Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan waktu memfasilitasi kalian untuk menyampaikan, untuk mengutarakan apa yang menjadi masalah pribadi yang tengah kalian alami, yang sedang kalian rasakan, yang mungkin itu menjadi trouble banget buat kalian saat ini. Ibu tidak akan menunjuk siapa yang lebih dulu. Yang sudah siap untuk bercerita boleh bercerita terlebih dahulu. Silahkan. Mungkin saya dulu teman-teman, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya Bu, jadi Salma tuh udah beberapa bulan ini mengalami kesalahan lah Bu, pagi-pagi jadi telat bangunnya. Terus aku tuh jadi nggak fokus gitu Bu di kelas. Sebenarnya aku tuh beberapa bulan yang lalu tuh ngeliat pamflet perekrutan pegawai bank gitu Bu, dan saya tuh tertarik banget dengan menjadi pegawai bank. Ya jadi saya tuh apa ya Bu, jadi pengen belajar buat persiapan ujian nasional kan Bu sekarang, tapi saya juga pengen mempersiapkan diri untuk ikut di rekrutmen pegawai bank itu Bu, gitu Bu. Lalu dampaknya selain Selma suka bangun telat, datang ke sekolah sering terlambat, apalagi nih misalnya dampak ke prestasi belajar kah atau yang lainnya? Iya Bu, memang dari nilai menurun. Terus yang paling saya rasain sih karena saya datangnya telat, jadi banyak miscommunication sama guru-guru mata pelajaran. Sehingga ya gitu Bu, berdampak juga ke nilai karena saya juga kan telat masuknya gitu Bu. Oh, oke. Ibu, iya, Ibu ngerti. Memang cukup sulit mungkin ya untuk keadaan Selma saat ini fokusnya terbagi antara harus fokus mempersiapkan ujian nasional, harus di satu sisi Selma juga sudah berkeinginan, ternyata Selma sudah memiliki prospek karir yang sangat bagus. Ibu jawab langsung aja ya, biar jelas nantinya, maksudnya boleh, tidak ditunda. Oke, jadi yang Ibu pahami di sini, Selma sangat betul-betul merasakan kedilemaannya itu antara dua-duanya merupakan sesuatu yang penting, dua-duanya merupakan sebuah keharusan yang Selma harus tuntaskan dengan sama-sama maksimal. UN harus berjalan dengan maksimal, dengan sekelumit tugas-tugas dan juga prosedurnya yang mungkin cukup menguras waktu, menguras tenaga dan juga pikiran, namun di satu sisi juga mempersiapkan prospek karirnya ya, pekerjaannya gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu deh, sebelum fokus sama terbagi-bagi seperti ini, hingga berdampak ke proses KBM-nya jadi terhambat lah, terus pembelajarannya terganggu lah, sering terlambat dan bangun kesiangan lah. Sebelumnya Salma ada suatu kebiasaan kah atau mungkin hal-hal yang suka dilakukan yang membuat Salma tetap bisa fokus belajar tanpa fokus belajar karena memang Salma sudah menjadwalkan semua itu sedetail mungkin,
demikian rupa karena itu sebuah keharusan yang Selma harus tuntaskan. Sebenarnya saya dulu suka reminder diri saya sendiri. Biasanya saya punya catatan kecil. Nah, di situ saya tulis minggu ini tugasnya apa aja gitu. Terus apa yang harus dikumpulkan secepat mungkin dan tugas kelompok apa yang ada. Biasanya kayak gitu sih, Bu. Ternyata sama ini kegiatan atau tugas ada kalau seperti itu kali. Nah, ini jadi sesuatu ya saya sering. Nah, mungkin sebetulnya kalau sangat terbebani dengan dua fokus yang saat ini terbagi, mungkin kalau sama tentu terkait kegiatan baru bereskan secepat mungkin gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri begini, kalau sebelumnya Selma merasa berhasil dengan merimain diri sendiri dengan membuat catatan-catatan atau jadwal-jadwal tugas tertentu, Selma bisa melakukan hal yang sama saat ini untuk mengatasi permasalahan yang sedang Selma hadapi saat ini, misalnya dengan kembali merimain atau membuat jadwal-jadwal seperti yang dulu Selma buat, yang dulu Selma lakukan. Berarti, Nah, Bu, terlebih untuk saat ini seperti apa? berarti kalau kayak gitu saya harus remind diri saya tentang tugas sekolah dan juga apa yang mau saya pelajari tentang perbankan gitu maksudnya, Bu ya? Iya, seperti itu gitu. Kalau mungkin kemarin-kemarin merimain apa yang Selma buat di bucketnya itu, di listnya itu hanya mengenai kegiatan pembelajaran, tugas-tugas sekolah. Nah, saat ini kan sudah ada hal lain daripada itu, di luar itu, yaitu persiapan. Dan juga selain dari persiapan itu kan Selma juga harus dibekali dengan ilmu-ilmunya, tidak hanya misalkan ya udah persiapannya. Lanjutin ya. Nah, Selma kan bisa kembali merimain seperti yang dulu sama jadwal bakatnya itu mengenai kegiatan pembelajaran di sekolah saja. Bisa membuat jadwalnya sampai hari Jumat deh. Jumat itu hanya sampai jam 10 misalnya, dan hari-hari lain hanya sampai jam 11 atau 12. Selebihnya kan lebih banyak kepenugasan. Nah, Salma bisa membuat jadwal, contohnya dari hari Senin sampai hari Jumat itu kegiatan belajar mengajar, dan Salma hanya fokus terhadap itu saja. Lalu dari hari Senin sampai Jumat itu dari jam 1, misalnya hari Senin dari jam 1 sampai jam 3, atau mungkin dari jam 2 sampai jam 4, Salma bisa kembali mengelaborasi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan di sekolah tadi, yang sudah disampaikan di proses kegiatan belajarnya tadi. Misalnya kalau ada tugas dari satu mata pelajaran, langsunglah Salma selesaikan tugas tersebut gitu. Jangan menanti-nanti, menunggu-nunggu sampai
tugas itu menjadi banyak, apalagi sama saat ini dihadapkan dengan tugas-tugas akhir yang tertekan dengan tugas-tugas tertentu gitu ya. Jadi kalau menurut Ibu, kalau ada tugas, maka silakan baca dua dari jam 3 sore sampai maghrib itu adalah jam untuk mengerjakan tugas pada hari itu. Nah, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat misalnya. Nah, dari hari Selasa, Kamis, sampai Jumat juga demikian sama jadwalnya gitu. Misalnya hari Selasanya pembelajaran yang sampai jam 12 atau jam 11, selebihnya penugasan, maka langsung kerjakan tugas-tugas tersebut. Nah, di hari Sabtu ada kan hari Sabtu dan Minggu waktu luang sama untuk mempelajari persiapan di luar pembelajaran, di luar persiapan UN tersebut. Misalnya tadi kan saya harus mempelajari mengenai apa saja sih mengenai perekrutan pegawai bank tersebut kan tidak cuma mempersiapkan lamaran atau ijazah-ijazah yang harus lampiran-lampiran atau berkas-berkas yang harus Selma lampirkan nantinya, tapi dari segi keilmuan juga Selma harus memahami betul, harus menguasai betul gitu. Misalnya di hari Sabtu dan Minggu tersebut Selma gunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu di luar pembelajaran atau mata pelajaran yang selama ini Selma ampuh seperti itu. Yang lebih ditekankan di sini mungkin dari manajemen waktunya ya. Selma harus bisa memanage waktunya dengan baik. Jangan sampai kalau kemarin-kamarin sebelum sekolahnya daring, Selma jadi sedikit terlambat. Kalau sekarang mungkin terlambatnya akan sedikit bisa disebutkan ya, karena pembelajaran dari rumah, meskipun Selma terlambat bangun, pas pembelajaran Selma tidak mandi pun itu tidak masalah dan tidak akan kelihatan juga kalau Selma telat, Selma tidak mandi, tidak keburu sarapan gitu ya. Itu tidak akan menjadi masalah. Tapi kan ini juga berkaitan dengan kedisiplinan. Karena terbagi dua lalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, tugasnya terbengkalai, hafalan atau tugas akhirnya jadi di nomor 2 kan tidak seperti itu ya. Kalau semua mampu memanage waktunya dengan baik, maka semuanya persiapan karirnya persiapan UN-nya akan berjalan dengan baik dan maksimal, dan sama juga tidak akan merasa terbebani, merasa tertuntut, merasa aduh kok aku kayak ini terbebani sekali dengan dua kegiatan, dengan dua fokus yang saat ini aku jalani gitu ya. Jadi Ibu akan lebih menekankan Salma untuk bisa memanage waktu dengan baik. Jadwalnya seperti apa, schedule-nya seperti apa, silakan disesuaikan dengan kegiatan yang sering yang menjadi seperti itu. Ya Bu. Kami ya. Bisa Bu, sangat bisa. Terima kasih Bu. Yang selanjutnya boleh siapa nih? Aku aja dulu deh Bu. Aku aja dulu. Bilang. Ya Bu. Jadi gini Bu, sekarang akhir-akhir ini tuh, jadi saya tuh ngerasa ada perubahan pengalihan minat gitu loh Bu. Jadi yang asalnya saya minat ke teknik mesin, tapi seiring berjalannya waktu ikut organisasi di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang di luar sekolah itu membahas tentang ilmu politik atau yang mengkritik tentang pemerintahan kayak gitu. Nah, justru saya tuh kayak sekarang tuh lebih tertarik ke yang ini gitu, ke ilmu pemerintahan, ilmu politik gitu. Nah, jadi nggak jauh beda sih sebenarnya sama yang kasus Salma tadi. Jadi saya tuh kurang pintar, kurang baik lah ngebagi waktu antara sekolah sama kegiatan minat baru saya ini gitu loh Bu. Jadi kadang suka turun drastis banget sih Bu. Karena
gimana ya? Gitulah dulu lah. Ngerti gitu. Mungkin ibu juga ngerti gitu. Kurang manage waktunya gitu loh, Bu. Kurang pintar membagi waktu, terus memikirkan mana yang penting dan penting gitu loh, Bu. Oke, tapi justru malah saat ini ya, ketika sudah di akhir, sudah di semester akhir menuju ujian, baru merasa kalau aku tuh ternyata lebih tertarik ke bidang ini loh ternyata. Kalau aku tuh Ya, ternyata lebih tertarik ke minatnya itu ternyata selain dari yang dipelajari saat ini, halnya yang Selma lakukan dengan merimain diri sendiri misalnya dengan membuat jadwal-jadwal tertentu, schedule tertentu terkait kegiatan apa saja yang memang harus dan wajib Dilan lakukan, yang menjadi rutinitas Dilan yang tetap menomor satukan sekolah, yang tetap menomorsatukan persiapan Dilan ujian nasional, sekaligus kegiatan-kegiatan di luar itu yang kata tadi Dilan jadi lebih tertarik. Sebelumnya Dilan sudah sudah lulus, aku mau melanjutkan ke jenjang yang ke jenjang yang saat ini baru Dilan rasa saya minati gitu. Di ilmu politik tadi kan, di ilmu pemerintahan tadi. Ya, rencana mau masuk fakultas yang ilmu pemerintahan gitulah, Bu. Rencananya. Sekarang udah ini banget, udah kayak tertarik banget, udah kalau itu mah udah kehatian lah gitu. Kalau kata Sunda mah kehatean gitu. Gitu. Kehatean, iya. Oke. Baik, berarti sama seperti tadi Dilan di sini sudah punya prospek mengenai kedepannya akan seperti apa dengan minat yang saat ini Dilan sedang dalami. Boleh Dilan mengelaborasi atau mengeksplor mengenai keilmuan tersebut. Namun di samping itu ada sesuatu atau kewajiban yang juga menunggu Dilan untuk tuntaskan. Misalkan nilai-nilai yang tadi yang menurun drastis juga itu kan harus diperbaiki gitu. Itu kewajibannya harus dituntaskan gitu ya. Yang sama-sama harus Dilan tuntaskan. Mungkin untuk saat ini coba deh gitu ya, manage waktunya dengan baik. Misalnya seperti selama tadi, dalam 1 minggu akan berapa hari sih yang Dilan gunakan untuk fokus belajar pelajaran sekolah. Nah, selain dari itu, di luar dari itu, Dilan boleh menggunakan waktunya untuk mengelaborasi, memantapkan keilmuannya mengenai minat yang nanti prospek ke jenjang yang lebih tinggi, entah itu di karir kah atau pendidikan buat Dilan gitu ya. Jadi coba nanti ngobrol dengan Selma ya. Ya, gimana main diri sendiri, membuat schedule atau bucket list seperti yang Selma pernah lakukan. Oke? Ya, Bu, siap. Oke. Makasih, Semoga Bu. membantu. Oke. Silakan Teh Mia. Ya. Jadi gini ya Bu, izin sedikit curhat ya. Jadi gini, saya sedang bingungnya antara kerja atau kuliah atau lanjut kuliah. Di sisi lain pengen ngelanjutin S1 akuntansi, tapi di sisi lain juga pengen kerja gitu. Ngerasa bosan ya, berapa tahun ya, 12 tahun mungkin duduk di bangku sekolahan gitu. Ingin tahulah gitu Marino PKL. Nah, sekarang itu isinya lagi bingung gitu. Lanjut kerja dengan kerja
Jadi kurang lebihnya mungkin sedang mengalami dilema ya, Bu. tidak target atau misalkan target marketnya setelah lulus dari SMK ini, aku mau melamar ke salah satu perusahaan nih untuk bisa duduk di administrasinya kah atau apa sesuai dengan jurusannya saat ini. Seperti Sama kayak Teh Selma tadi. Ya kalau akuntansi kan emang basic. Ya pengennya sih bisa kerja di bank gitu. Tapi kan di bank itu biasanya prioritas S1 gitu. Jarang yang lulusan SMK yang ke bank gitu. Paling ya koperasi-koperasi kayak gitu. Tapi kan pengennya jadi emang pengen bener-bener gitu di bank biar gaul keren gitu ya. biar lebih bagus aja ya prospek ke depannya. Jadi biar gaya gitu, Bu. Pengennya mah Oke, dan iya, istilahnya iya, Ibu. jamin gitu. Iya, tapi di satu sisi juga mungkin ya keinginan Teh Mia untuk melanjutkan S1 akuntansi itu adalah untuk menunjang supaya Teh Mia bisa mendapatkan karir atau bisa prospek karirnya itu sesuai dengan yang saat ini atau yang barusan Teh Mia katakan, betul tidak? Iya, Bu, seperti itu. Iya. Kan tadi Teh Mia sudah bilang ya, S1 juga harus, dan ternyata barusan Teh Mia memang sudah punya target market tertentu, ingin kerja di perbankan, yang mengharuskan atau ya setidaknya ya, kalau kita sudah punya basic yang kuat, tidak hanya di SMK, mungkin nanti posisi kita juga akan lebih bagus lah, akan lebih setara dengan pendidikan atau strata yang sudah kita tempuh. Nah, di sini yang menjadi kebimbangannya, apa hanya karena bingung memilih antara kerja atau kuliah atau ada hal-hal lain? Ya, salah satunya sih dari segi faktor ekonomi ya, Bu ya. Kalau sekarang itu kebetulan tidak hanya saya aja yang harus sekolah gitu atau yang harus melanjutkan, tapi Yang menjadi tanggung jawab keluarga ya. ya ada istilahnya intinya faktor ekonomi lah, Bu, gitu. Jadi ada faktor ekonomi yang menghambat saya untuk kuliah. Kan cukup mahal ya, apalagi sekarang per semesternya berapa, belum biaya kos, belum biaya makan, dan lain-lainnya gitu. Jadi istilahnya perlu biaya yang ekstra juga gitu, cukup menguras saku orang tua juga gitu. Nah ya niat saya sih pertama ya ingin membantu orang tua, tapi di sisi lain saya juga pengen kuliah. Ya, ini juga nanti saya pribadi. Kalau memang betul seperti yang Mia katakan tadi, Mia sudah mempunyai prospek kerja yang begitu bagusnya, sama halnya dengan Teh Selma tadi ya, Teh Selma juga sangat tertarik untuk bekerja di perbankan karena selain dari prospek kerjanya bagus, menjanjikan, nantinya juga kita mungkin karir kita juga jenjang karir kita akan lebih baik ya, apalagi untuk perempuan gitu ya, sangat cocok sekali menurut Ibu gitu ya, sangat bagus sekali untuk bekerja di perbankan atau kerja di bank itu sangat bagus sekali menurut Ibu. Nah, kalau dari Ibu seperti ini, kan Mia merasa dilemanya antara harus kerjakah, tapi di satu sisi ingin menyelesaikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kira-kira kalau misalkan Ibu menyarankan kalau Mia harus kerja dulu, misalkan kerja 1 tahun setelah keluar SMK, setelah kerja 1 tahun, Mia jangan keluar, Mia tetap kerja, lalu Mia daftar ke universitas atau ke
sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu dengan mengambil kelas karyawan. Jadi Mia tetap punya bekal sendiri untuk melanjutkan kuliah. Di satu sisi, Mia juga tetap bisa menyelesaikan keinginan dan juga cita-citanya untuk melanjutkan ke jenjang S1 gitu ya. Kalau seperti itu misalnya, Mia tertarik tidak atau Mia merasa terbuka tidak jalannya? Ya, kalau untuk itu sih, ya kalau misalnya emang nggak ada jalan lain, ya kalau misalnya memang saya harus bekerja, ya apa boleh buat gitu. Kalau emang udah ada kerjaannya mah gitu kan. Oke, iya. Apalagi kan sekarang cari kerja juga katanya susah gitu. Ya mudah-mudahan aja ya kalau ada rezekinya saya bekerja ya bekerja gitu. Mungkin karena kan hidup itu pilihannya Bu ya. Jadi kita nggak bisa apa sih ngarau kusiku ya Bu ya. Kalau Iya, misalnya sebenarnya emang ngarau kusiku gitu. Jadi kita ingin memeluk gunung tapi kita nggak bisa meluk gunung gitu. Jadi intinya ya saya mungkin harus milih salah satu gitu. Ya berkorban untuk semuanya mungkin itu lebih baik. Nah, iya, tapi jangan sampai ada keputusasaan bahwa aduh gitu karena kendala biaya, kendala ekonomi, jadi saya lah kerja sampai merasa ada kayaknya kecil harapan untuk bisa kuliah. Tidak seperti itu juga ya Mia, karena saat ini insya Allah akan sangat terbuka sekali ke atau dengan biaya kuliah setengahnya misalnya kita mengikuti beasiswa bidik misi yang lainnya. Jadi juga jangan berkecil hati, mudah-mudahan ada jalannya, mudah-mudahan ada rezekinya untuk Mia. Insya Allah nanti Ibu selaku guru BK di SMK ini juga akan sangat membantu Mia untuk menyalurkan minat dan juga bakatnya Mia gitu, sesuai dengan minatnya Mia kemana insya Allah kalau ada jalan dan juga peluangnya insya Allah akan kita salurkan. Terlebih dari SMK itu kan suka langsung disalurkan ya ke perusahaan-perusahaan tertentu Kak gitu. Jadi ini jangan takut dan ngerasa aduh nanti cari kerja susah dan seperti itulah pokoknya ya. Tidak seperti itu. Kalau misalkan memang tekad ini kuat, insya Allah ada jalannya dan kita selaku guru di sini, jajaran sekolah juga akan membantu. Apalagi untuk siswa yang berprestasi seperti Nia. Jadi jangan berkecil hati hanya karena misalkan kendala biaya, Bu. Kita akan selalu menyalurkan, kita akan selalu membantu agar minat dan bakatnya Mia juga tidak sia-sia. Kita bisa menyalurkan ke jenjang yang lebih tinggi, prospek yang lebih bagus, peluangnya juga insya Allah nanti lebih bagus ya Mia. Nanti Ya, mungkin Bu. ya informasi yang lebih lanjut, Mia bisa konsultasi lagi ke ibunya. Seperti itu ya, berhubung saat ini kita juga terkendala waktu karena waktunya sudah kita sepakati kurang lebih 35 menit ya tadi dan mungkin ini sudah lebih dari 35 menit, maka kegiatan akan segera Ibu akhiri. Oke, semoga tips dari Ibu tadi, pengentasan yang Ibu tadi sampaikan bisa dipahami, bisa Dilan dan teman-teman yang lainnya ikuti untuk membantu memecahkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai kebimbangan prospek karir sesuai minat kalian. Untuk Selma, Dilan, dan Mia akan selalu ada jalannya ya. Kalian hebat, kalian sudah memahami prospek pekerjaan atau karir kalian nantinya sesuai minat kalian, dan juga yang Ibu banggakan di sini kalian paham betul mengenai minat kalian dan kalian sudah paham harus membawa kemana nih, harus dibawa kemana minat saya, harus dibawa kemana peminatan kalian di prospek pekerjaan nantinya yang akan kalian jalani, seperti itu. Nah, Ibu tutup ya pada hari ini.
kasih buat kalian semua. Kalian menemukan problem solving dari semua permasalahan kalian. Terlebih dari itu, jika kalian merasa, aduh saya masih perlu berkonsultasi, boleh langsung hubungi Ibu. Nanti Ibu jadwalkan kegiatannya hari apa, seperti apa prosedurnya, nanti akan Ibu informasikan kembali. Seperti itu ya teman-teman. Iya, Tetap Bu. Tetap semangat kerjakan tugasnya, jangan lupa. Perbaiki nilai-nilai yang kurang ya, Dilan. Iya, Bu. Oke. Aman. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.